Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Kehilangan Nyawa. Dari Injil kita dapat menemukan bahwa orang-orang yang mau mengikuti Yesus adalah orang-orang yang harus mempertaruhkan nyawa atau segenap hidup tanpa batas. Kenyataan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mengikuti Yesus harus meninggalkan segala sesuatu. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Inilah sesungguhnya harga percaya yang benar yang harus dipenuhi oleh orang yang mau mengikut Yesus. Harga ini tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah di telan waktu, kapanpun dan dimanapun. Sungguh ini suatu perjalanan hidup yang sangat berat. Kalau orang percaya boleh mengangkat pedang, maka ya bisa sedikit membela diri. Tetapi orang percaya itu seperti domba-domba sembelihan yang tidak berdaya, yang digiring ke pembantaian, ya, yang harus ke pembantaian, saudaraku sekalian, yang harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini berat, saudaraku. Tetapi tidak bisa tidak harus mengikuti jejak Tuhan Yesus yang juga telah menunjukkan kehidupan seperti itu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang percaya diajar mengenakan kehidupan seperti yang dikenakan oleh Yesus sendiri. Jika hal itu benar-benar terjadi atau berlangsung, maka orang percaya barulah dapat dikatakan sebagai utusan Kristus. Jadi, menjadi utusan Kristus bukan hasil studi di sekolah tinggi teologi atau seminari. Juga bukan karena pengesahan sinode, melainkan perilaku yang memperagakan kehidupan Yesus. Sulit ditemukan atau hampir tidak ada agama yang cara penyebaran agamanya dengan cara damai, ya, sangat damai, seperti Injil diberitakan, tanpa pedang, tanpa perang, dan tekanan, tanpa intimidasi. Kekristenan tidak membuka peluang sama sekali orang percaya melakukan kekerasan, apalagi teror, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi saksi. Artinya cukup dengan perbuatan yang sempurna seperti yang Yesus jalani. Sebab memang penyebaran Injil bukan sekadar penyebaran agama, melainkan juga mengajarkan kebenaran agar mereka yang percaya dapat memiliki gaya hidup seperti Yesus. Itulah kebenaran. Dalam hal ini kita harus memahami bahwa penginjil itu bukan saja mampu berbicara mengenai Injil, melainkan juga memperagakan Injil dalam kehidupan yang dapat dicium keharumannya oleh sesama. Hal ini sama dengan bahwa berapologet bukan hanya berdebat mengenai keyakinan atau doktrin, melainkan, saudaraku sekalian, ya, menunjukkan kebenaran melalui perbuatan. Betapa berbedanya kekristenan yang dikenakan oleh jemaat mula-mula dengan banyak orang beragama, ya saudara, orang beragama Kristen maksudnya hari ini. Betapa berbedanya kekristenan awal, Kristen mula-mula, Kristen perdana dengan orang Kristen sekarang ini. Ini berarti kekristenan yang dijalani orang sekarang adalah kekristenan yang palsu. Palsu. Sangatlah tidak mungkin kalau orang percaya di zaman Injil membayar harga kekristenan. Ya, berbeda dengan orang Kristen sekarang. Harga mengenakan Injil akan selalu sama, saudara. Kapanpun dan dimanapun, harga kekristenan tetaplah sama. Harganya apa, saudara tahu? Menyerahkan nyawa.
Menyerahkan nyawa pada intinya rela tidak memiliki kesenangan hidup di bumi ini dan rela kehilangan segala sesuatu. Tanpa disadari, suasana dunia mengkondisi munculnya kekristenan palsu yang dapat dijalani tanpa menyerahkan nyawa. Biasanya orang Kristen yang mengenakan kekristenan palsu merasa sudah menjadi orang percaya yang baik dan membela diri dengan pernyataannya bahwa yang penting percaya di dalam hati. Nah, Kristen palsu rata-rata begitu. Padahal percaya berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Ini berarti percaya adalah sebuah tindakan. Tindakan yaitu melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah, oleh Tuhan yang dipercayai. Banyak orang Kristen tidak peduli apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apalagi melakukannya. Ya, tidak peduli apa yang dikehendaki oleh Allah, apalagi melakukannya, mengerti saja tidak. Saudaraku sekalian, Yesus telah memberi teladan kepada kita, yaitu kehilangan nyawa. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, menjadi sama dengan Tuhan dalam kematiannya. Ini berarti sama dengan usaha untuk mematikan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam diri orang percaya. Ini adalah tindakan untuk memadamkan cita-cita pribadi dan ambisi pribadi, kemudian mengarahkan diri sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Ini juga berarti rela kehilangan segala hak demi pekerjaan Allah. Semua ini menunjuk kepada suatu proses perjalanan hidup kekristenan yang benar. Jadi sebelum kita mati secara fisik dan dikubur, kita harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama. Sebelum kita mati secara fisik dan dikubur, kita harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama. Hal ini sama dengan kehilangan nyawa. Pelayanan gereja harus mengarahkan jemaat pada level ini. Tentu saja untuk ini sebelum seorang pembicara atau seorang pendeta berkhotbah, ia harus terlebih dahulu memperagakan kehidupan seorang yang kehilangan nyawa. Panggilan untuk mengalami kematian diri sendiri sama dengan apa yang dikemukakan Paulus dengan kalimat menjadi sama dengan Tuhan di dalam kematiannya. Ya, menjadi sama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan ini berlaku bagi semua orang percaya maksudnya. Menjadi sama dengan kematian Yesus itu, ya, ini bagi semua orang percaya. Serupa dengan Yesus dalam kematiannya, pada dasarnya adalah kehidupan yang ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau dulu tujuan hidup kita sama dengan anak-anak dunia, cara berpikir, gaya hidup kita sama, maka sekarang harus menjadi berbeda. Harus menjadi berbeda. Memang pemisahan ini tidak terjadi dalam satu hari, saudaraku. Ya. Jadi pemisahan dari cara berpikir yang salah ke cara berpikir yang baru, yang benar ini bukan proses satu hari, proses panjang. Ya, bukan proses satu hari, tapi proses panjang. Kita harus memperjuangkan pemisahan ini dapat berlangsung secara bertahap tetapi pasti. Karena hal ini bukan sesuatu yang dapat terjadi secara otomatis, melainkan harus sungguh-sungguh diusahakan dengan sangat serius. Seberapa jauh seseorang mengalami pemisahan dari dunia ini dan menjadi manusia baru tergantung pada usaha individu. Saudaraku sekalian, menjadi kesalahan yang fatal kalau seseorang berpikir bahwa manusia tidak perlu berusaha memberi respon sebab semua dikerjakan oleh Tuhan berdasarkan penentuannya. Itu bukan pandangan yang benar. Ya, kita harus berjuang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon
0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulat Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulat Rasya.